Halo, hari ini kita mau ngobrolin satu fenomena yang lagi cukup banyak dibicarakan nih. Oh ya, fenomena apa tuh? Namanya duck syndrome, sindrom bebek. Ini menurut Anissa Dwi Utami, pakar ekonomi dari IPB University, lagi dialami kelas menengah kita di Indonesia. Sindrom bebek. Pernah dengar sekilas, yang kelihatannya tenang di atas air itu ya? Nah, persis. Sumber kita dari topkarir.id. Kita coba bedah bareng ya, tekanan apa sih yang dihadapi kelas menengah ini dan relevansinya buat Anda, para pendengar? Oke, menarik. Jadi intinya, tampak tenang, sukses gitu ya di permukaan. Iya, padahal di bawahnya itu lagi usaha keras banget, berjuang mati-matian, bisa karena tekanan emosional, bisa juga finansial, berat pokoknya. Oke. Paham gambarannya. Nah, pertanyaannya kan kok bisa gitu ya? Kenapa bisa sampai terjadi? Kayaknya ada gap, ada jurang gitu antara tuntutan harus tampil oke, Tuntutan dari mana aja tuh biasanya? ya dari banyak sisi, keluarga, lingkungan sosial, belum lagi tekanan dari media sosial kan, persaingan kerja, akademik juga bisa. Iya ya, kebayang sih. Tuntutan performa ya? Betul. Jadi kayak ada beban gitu loh buat terus pasang topeng sukses. Padahal realitanya mungkin lagi berdarah-darah di dalam. Yang menarik di sini adalah, tekanan sosial ini tuh bukan cuma soal gengsi atau citra aja Oh sebetulnya. gitu, ada faktor lain. Iya, menurut artikelnya, ini diperparah sama tantangan ekonomi yang real. Jadi bukan cuma persepsi. Oke, jadi ekspektasi sosial yang tinggi itu ketemu sama kesulitan finansial yang beneran ada. Nah, itu dia. Dan seringkali kesulitan finansial ini, gimana ya, disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Malu. Bisa jadi. Ditambah lagi mungkin akses ke dukungan psikologis terbatas atau masih ada stigma soal kesehatan mental. Jadi ya udah dipendam sendiri aja bebannya demi jaga citra. Waduh, jadi makin berat ya perjuangan di bawah permukaannya itu. Iya, betul. Tekanan jadi double kan? Sosial dan ekonomi. Nah, ngomongin ekonomi, ini nih bagian yang terus terang datanya bikin agak ngeri juga. Buat Anda perhatikan ya, Data apa aja tuh? inflasi kan kerasa ya tinggi, tapi pendapatan banyak yang gitu-gitu aja, stagnan. Ya itu terasa banget. Biaya hidup juga naik terus, terutama pangan. Kayak beras itu kan contoh paling jelas. Ini bikin pengeluaran makin besar buat kebutuhan pokok aja. Betul, pengeluaran dasar membengkak. Terus ada angka ini nih, data November 2024, rata-rata tabungan masyarakat kita turun jadi cuma sekitar 4,6 juta rupiah. Wah, 4,6 juta. Itu rata-rata loh ya. Iya, itu kan sinyal kuat banget ya betapa sulitnya orang ngimbangin biaya hidup sekarang. Jelas, itu menunjukkan kesulitan finansial yang nyata di masyarakat. Belum lagi ada isu potensi kenaikan PPN, pajak pertambahan nilai, terus prediksi kenaikan upah minimum juga katanya cuma kecil, sekitar 3–4%. Tipis banget ya kenaikannya dibanding inflasi. Iya kan? Ditambah lagi kita dengar kasus PHK, pemutusan hubungan kerja, terus banyak yang akhirnya geser ke sektor informal. Ya jadi pekerja lepas atau usaha sendiri gitu ya, yang mungkin pendapatannya nggak pasti. Betul, jadi serba nggak pasti. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, dari data-data tadi, ini jelas banget menggambarkan kelas menengah kita lagi berjuang keras sekali buat ngimbangin lonjakan biaya hidup. Jadi perjuangan di bawah permukaan itu nyata banget ya, bukan cuma perasaan. Sangat nyata. Beban finansial ini nambah lapisan tekanan lagi buat mereka yang berusaha tampil oke. Ini menjelaskan sindrom bebek tadi. Artinya situasinya emang nggak gampang ya. Terus kalau dari Anissa Dwi Utami di artikel itu ada saran nggak sih solusinya gitu? Ada. Beliau menekankan beberapa hal penting. Apa aja tuh? Mungkin bisa jadi pegangan buat kita semua juga. Pertama, katanya perkuat literasi keuangan. Harus melek finansial. Oke, itu dasar ya. Kedua, disiplin bikin anggaran bulanan. Harus tahu uang kemana aja. Ketiga, prioritaskan kebutuhan pokok dan tabungan dulu. Penting banget itu prioritas. Keempat, coba cari cara diversifikasi pendapatan. Jangan cuma ngandelin satu sumber. Kelima, ya terus tingkatkan skill, asah keterampilan. Supaya lebih kompetitif ya. Iya, tujuannya supaya lebih tahan banting lah sama guncangan ekonomi. Dan ujung-ujungnya, finansial tetap sehat. Masuk akal sih sarannya. Tapi kepikiran juga, seberapa realistis ya saran-saran ini buat orang yang mungkin waktunya udah habis buat kerjaan utama aja. Artikelnya nyinggung itu nggak? Pertanyaan bagus.
Artikelnya mungkin lebih fokus ke solusi individunya ya. Jadi tantangan implementasi yang Anda sebut itu, ya itu realita lain. Oke, jadi memang nggak mudah ya menerapkannya. Iya, tapi secara garis besar intinya yaitu tadi, kelas menengah kita ini posisinya lagi kayak kejepit antara apa dan apa. Antara ekspektasi sosial yang tinggi, yang melambung tadi, sama realitas ekonomi yang, ya, menghimpit. Dan sindrom bebek ini jadi manifestasinya gitu ya, wujud nyatanya. Betul sekali. Wujud nyata dari tekanan ganda itu. Nah, ini kan jadi memunculkan pertanyaan penting selanjutnya. Pertanyaan apa tuh? Gimana seharusnya sistem dukungan kita, baik itu sosial maupun ekonomi, merespon tekanan unik yang dialami kelompok kelas menengah ini? Udah cukup belum jaring pengaman kita? Pertanyaan krusial itu perlu dipikirkan bersama. Ya, ruang di mana orang tuh nggak melulu merasa harus nyembunyiin kayuhan kaki di bawah airnya itu loh. Di mana orang bisa lebih berani nunjukin perjuangan nyata mereka. Nah, tanpa takut dihakimi atau dianggap gagal gitu ya. Nah, itu dia, tanpa takut dihakimi. Mungkin itu yang perlu kita usahakan bersama. Setuju. Perlu ada perubahan mindset juga di masyarakat. Oke deh, sekian dulu kupasan kita kali ini ya soal sindrom bebek. Semoga ada manfaatnya buat Anda. Ya, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.